Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Bapak Ibu guru sekalian, teman-teman yang kami hormati, dalam kesempatan yang baik ini kembali kami akan mengabarkan informasi terbaru pelaksanaan P3K untuk jabatan fungsional guru di tahun 2021. Dalam kesempatan kali ini kami kabarkan beberapa hal ya penting terkait dengan kita dalam menunggu pembukaan seleksi P3K di tahun 2021. Ada kalanya kita harus mempersiapkan diri karena memang pelaksanaan P3K ini menjadi suatu hal yang kita idam-idamkan, artinya sesuatu hal yang kita nanti, sehingga nanti dalam seleksi P3K ini memang kita secara maksimal mempersiapkan diri kita dan semoga nanti mendapatkan hasil yang memuaskan, dan tentunya tujuannya tentunya adalah menjadi ASN P3K di tahun 2022 ini. Kami sampaikan di informasi yang pertama adalah tentang bagaimana timeline dari pelaksanaan P3K ini. Ternyata kalau kita lihat di paparan BKN, ini hampir mendekati hari pelaksanaan pembukaan dan telah terbit satu surat dari salah satu pemerintah daerah, Dinas Pendidikan Daerah, di mana Dinas Pendidikan Daerah tersebut menginstruksikan kepada setiap guru honorer yang ingin melaksanakan P3K ini untuk melakukan verifikasi dan pengecekan data terkait dengan data pribadi calon P3K di tahun 2022. Namun sebelum kita masuk di pembahasan, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, seperti biasa, silakan jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih, kita ke pembahasan. Jadi teman-teman sekalian, kita mengingatkan bahwa sesuai dengan simulasi jadwal yang dikeluarkan oleh BKN, bahwa seleksi CASN ini akan dimulai di pengumuman dan pendaftaran itu dimulai tanggal 5 Oktober. Pengumuman pendaftaran dan seleksi administrasi dimulai di tanggal 5 November. Tentunya ini masih simulasi, namun ini bisa menjadi patokan ya. Sekarang sudah tanggal 3 di mana video ini kami rekam. Nah, jadi teman-teman silakan bersiap. Apa yang perlu disiapkan? Kita harus tahu dulu bahwa dalam pendaftaran P3K di tahun 2022 ini tentunya sama dengan pelaksanaan P3K di tahun sebelumnya, bahwa di sini menjadi data pokok adalah tentunya adalah di sini ada data kependudukan atau NIK dan filtering Dapodik sesuai dengan ini ya, proses pendaftaran P3 guru yang dirilis oleh BKN, paparan terakhir BKN. Nah, yang pertama adalah validasi data kependudukan. Tentunya adalah nomor NIK atau nomor induk kependudukan yang kita miliki dalam identitas kita. Nah, NIK ini harus dipastikan bahwa valid, tercatat di Dinas Kependudukan, dan itu NIK yang valid, tidak bermasalah. Ini harus dipastikan dulu sebelum proses pendaftaran P3K guru tahun 2022. Kemudian yang kedua adalah filtering Dapodik. Nah, terkait dengan Dapodik di sini tentunya kita harus lihat, kita cek riwayat pendidikan ya, riwayat, di mana dalam Dapodik kita harus pastikan ijazah yang kita miliki seperti itu harus sesuai dengan nanti formasi yang akan bakalan kita pilih, seperti itu teman-teman ya. Ijazahnya harus tidak bermasalah. Nah, ini adalah hal awal yang teman-teman bisa cek, atau teman-teman bisa cek melalui info GTK, atau kalau teman-teman ingin lebih detail, bisa juga pengecekan melalui operator Dapodik di sekolah teman-teman sekalian terkait dengan data-data teman-teman di aplikasi Dapodik ya, atau data pokok pendidik yang tentunya teman-teman selalu updating setiap ada perubahan. Nah, berkaitan dengan hal ini, kami dapatkan sebuah informasi di mana ini ya, ada salah satu dari Dinas Pendidikan. Di sini adalah maaf ini kurang jelas ya, Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan, Makassar ya, Sulawesi Selatan, di mana Dinas Provinsi Sulawesi Selatan ini mengeluarkan sebuah surat edaran terkait dengan persiapan pelaksanaan P3K untuk jabatan fungsional guru. Kita coba lihat, di sini adalah tertanggal 30 September ya, 30 September tahun 2022 kepada Kepala UPT Satuan Pendidikan SMA SMK SLB Provinsi Sulsel dan guru calon P3K SMA SMK SLB Provinsi Sulsel. Jadi ini untuk dinas di provinsi ya, untuk guru SMA SMK SLB. Nah, di sini halnya
ini surat nomor 800 sekian ya. Hal yang ada dalam surat ini adalah penyampaian verbal NIK dan ijazah bagi guru calon P3K. Jadi ini sangat relevan dengan yang kita dapatkan ya, yang kita dapatkan dari paparan P3K, paparan dari BKN terkait pendaftaran P3K, ada validasi di NIK dan juga ijazah yaitu di Dapodik. Nah, kita bisa lihat bahwa di sini suratnya kita coba cermati, menindaklanjuti hasil rapat koordinasi. Jadi ada rapat koordinasi ya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan di instansi daerah tahun 2022 tanggal 22 sampai 24 September terkait rekrutmen calon P3K guru pada SSCASN, aplikasi SSCASN yang sampai sekarang belum bisa kita akses. Nah, satu, Kepala Satuan Pendidikan memasukkan data guru calon P3K yang telah terverifikasi menyesuaikan data NIK di Dukcapil, Dapodik dan ijazah yang tervalidasi dalam satu data yang sama melalui verbal PTK data.kemendikbud.go.id oleh operator Dapodik sekolah. Jadi ini teman-teman bisa melakukan pengecekan verbal ptk.data.kemendikbud.go.id. Nah, ini menggunakan oleh operator Dapodik sekolah. Jadi bisa melalui bantuan operator Dapodik sekolah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, guru calon P3K melakukan verifikasi dan validasi ijazah secara mandiri melalui laman info.gtk.kemendikbud.go.id di masing-masing PTK teman-teman. Jadi pengecekan atau validasi verifikasi ijazah itu menggunakan akun info GTK teman-teman masing-masing, menggunakan akun pribadi. Ini untuk juga melakukan verifikasi dan pengecekan ijazah. Kemudian untuk poin yang ketiga, proses verifikasi, poin ketiga ya teman-teman, proses verifikasi dan validasi data tersebut dilakukan sebelum tanggal 5 Oktober tahun 2022. Nah, teman-teman bisa lihat ini di Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan memberikan batas waktu 5 Oktober. 5 Oktober teman-teman. 5 Oktober. Sekarang video ini saya ambil di tanggal 3, jadi 2 hari lagi. Teman-teman memastikan divalidkan informasi yang ada di info GTK terkait dengan verbal ijazah dan juga updating data di Dapodik. Nah, kenapa tanggal 5? Kalau kita cross-check dengan data yang kita tadi sampaikan, bahwa di tanggal 3, di tanggal 5 maksud kami adalah sesuai dengan simulasi jadwal, di tanggal 5 adalah tanggal dibukanya pengumuman, kemudian pendaftaran dan juga seleksi P3K atau CASN. Nah, jadi sangat bersambung teman-teman ya. Di tanggal 5 Oktober ini adalah batas waktu dari verifikasi dan validasi data pada akun info GTK teman-teman ya. Nah, untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi kontak personnya di Distrik Sulsel. Demikian disampaikan untuk dilakukan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Nah, ini teman-teman informasi terbarunya. Nah, kemudian bagaimana langkah teman-teman saat ini? Nah, teman-teman bisa langsung saja Bapak Ibu Guru mengecek validasi atau memvalidkan data NIK dan juga data yang ada di Dapodik, verbal ijazah. Teman-teman bisa cek langsung menggunakan info GTK. Jika tidak, bisa melalui operator Dapodik untuk melakukan validasi pengecekan terakhir sebelum tanggal 5. Kalau memang nanti tanggal 5 tidak ada perubahan, tentunya tanggal 5 menjadi tanggal start pengumuman dan juga pendaftaran. Jadi teman-teman sebelum tanggal 5 bisa mungkin sudah valid. Atau jika teman-teman sudah merasa sudah valid juga tidak masalah, karena memang setahu kami untuk di Dapodik itu akan dilakukan updating data ketika ada perubahan diupdate seterusnya. Jadi semua ada teman-teman. Namun menurut kami sarankan untuk mengecek karena ini merupakan hal awal. Jika pendaftaran saja teman-teman nanti tidak bisa, maka proses berikutnya juga tidak akan bisa dilakukan. Nah, terima kasih telah menyimak teman-teman. Ini informasi terbaru yang kami sampaikan. Semoga memberikan manfaat. Terima kasih telah menyimak. Tetap semangat. Kami doakan semoga teman-teman bisa menjadi ASN P3K di tahun 2022 ini. Terima kasih telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.